Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penerapan integral di dalam dunia teknik sipil. Jadi berikut ini presentasi PPT dari saya. Perkenalkan, nama saya Noris Dian Ar-Rosyid. NIM saya 5210408008. Jadi tugas matematika dasar 2 yaitu penerapan turunan dalam teknik sipil. Oke, next. Aplikasi integral dalam sipil. Apa yang dimaksud dengan integral? Integral merupakan kebalikan dari turunan atau biasa juga disebut diferensial. Integral sendiri dalam aplikasinya sering digunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Selain itu, integral juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal ekonomi, industri, sipil misalnya. Integral ini biasa digunakan untuk mencari fungsi dalam suatu kasus, misalnya sebagai berikut. Berikut aplikasi penerapannya di bidang teknik sipil. 1. Integral dalam bidang teknik, khususnya teknik sipil, digunakan untuk menghitung momen inersia, volume, luas, titik berat yang semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam merancang kekuatan ketahanan suatu bangunan. 2. Rumus-rumus yang ada di teknik sipil terbentuk berdasarkan hitungan-hitungan matematis sehingga kebenaran rumus-rumus tersebut dapat dibuktikan kebenarannya yang sesuai dengan lapangan. Penggunaan perhitungan matematis itulah yang membedakan antara ahli konstruksi sipil dengan tukang bangunan. 3. Namun tanpa belajar di sipil, tanpa tahu apa integral, dan hanya berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, pada dasarnya seorang tukang bisa membangun sebuah gedung. Berikut contoh dari pengaplikasian integral dalam dunia sipil. Investasi dan pembentukan modal. Proses dari penjumlahan persediaan modal atau stok modal biasa disebut juga sebagai pembentukan modal. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan integral. Dengan menganggap proses ini sebagai proses yang kontinu sepanjang waktu, sehingga persediaan modal bisa dinyatakan sebagai fungsi waktu K tanda kurung T, dan menggunakan DK atau DT untuk menunjukkan tingkat pembentukan modal. Tetapi tingkat pembentukan modal pada waktu T adalah identik dengan tingkat arus net investment pada waktu T yang ditunjukkan dengan L besar tanda kurung T. Jadi persediaan modal K dan net investment L di I L besar dihubungkan dengan dua persamaan berikut. Contohnya yaitu DK plus DT sama dengan L sama dengan T, dan K sama dengan T tanda kurung T sama dengan L tanda kurung T DT sama dengan DK garis bawah DT sama dengan DK. Sumber dari Chiang dan Wainwright 2005. Selain bidang ekonomi, integral biasanya juga digunakan dalam industri di dalam bidang mekanisme atau keteknikan. Misalnya sebagai berikut. Luas daerah bidang rata. Dalam suatu industri sering dibutuhkan aplikasi integral dalam menentukan luas dari suatu bidang yang rata atau datar. Selain industri, dalam bidang keteknikan juga biasanya digunakan sebagai untuk mengukur luas tanah bagi arsitek yang akan membangun suatu bangunan. Untuk menghitung kasus yang seperti ini, kita menggunakan definisi dari integral tertentu dengan persamaan sebagai berikut. A sama dengan R, A tanda kurung R sama dengan B A fx dx. Sumber dari Van Berg, Wussel, Rigdon 2007. Jarak dan perpindahan. Jarak biasanya salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pelaku industri untuk memperhitungkan distribusi produknya. Sedangkan dalam bidang keteknikan, di dalam beberapa aspek atau kasus yang membutuhkan faktor jarak dalam memperhitungkan perubahan fisiknya, jarak dan perpindahan ini
pun juga bisa diselesaikan dengan aplikasi integral dengan persamaan yang digunakan. Contoh di bawah ini, BA F tanda kurung T dt sama dengan SB kurangi pengurangan SA S tanda kurung A. Keterangannya yaitu S tanda kurung A yaitu tempatnya berangka, SB tempatnya berakhir. Next, volume benda putar. Di dalam industri, produk yang dihasilkan agar memiliki nilai tambah atau value yang bertambah dan bernilai jual dibutuhkan salah satunya kemasan yang menarik. Untuk mengemas sendiri, orang desain produk yang membuat desain kemasan yang membutuhkan hasil dari volume yang dibutuhkan agar ukuran kemasan sesuai dengan yang diinginkan. Adapun untuk menghitung volume benda putar dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, teman-teman. Contohnya yaitu A diputar terhadap sumbu X, maka F N alpha B A Y 2 Y kuadrat 2 dx. B diputar terhadap sumbu Y, maka F sama dengan N B A X2 dx. Jadi sekian dari presentasi dari saya dan presentasi matematika dasar 2 dari saya, Naris dan Rasid. Apabila ada kesalahan atau kurangnya informasi yang saya presentasikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.